Selamat bertemu kembali bersama channel kami, Arya Kafatina, untuk yang kesekian kali. Sahabat, tahukah Anda bahwa hierarki kebutuhan Maslow adalah teori motivasi dalam psikologi yang terdiri dari 5 model tingkat kebutuhan manusia, atau sering digambarkan sebagai tingkat hierarkis dalam piramida. Dari bawah hierarki ke atas, kebutuhannya adalah fisiologis, yakni makanan dan pakaian, keselamatan, yakni keamanan kerja, cinta dan kebutuhan kepemilikan atau persahabatan, harga diri dan aktualisasi diri. Kebutuhan yang lebih rendah dalam hierarki harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Maslow mengatakan bahwa orang termotivasi untuk mencapai kebutuhan tertentu dan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada yang lain. Kebutuhan kita yang paling mendasar adalah untuk kelangsungan hidup fisik, dan ini akan menjadi hal pertama yang memotivasi perilaku kita. Setelah level itu terpenuhi, level berikutnya adalah yang memotivasi kita, dan seterusnya. Mari kita bahas kebutuhan pertama manusia. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ini adalah persyaratan biologis untuk kelangsungan hidup manusia. Misalnya udara, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kehangatan, seks, dan lain-lain. Jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, tubuh manusia tidak dapat berfungsi secara optimal. Maslow menganggap kebutuhan fisiologis yang paling penting karena semua kebutuhan lainnya menjadi sekunder sampai kebutuhan ini terpenuhi. Baik, kita segera masuki kebutuhan manusia yang kedua, yakni kebutuhan keselamatan. Setelah kebutuhan fisiologis individu terpenuhi, kebutuhan akan keamanan dan keselamatan menjadi menonjol. Orang ingin mengalami ketertiban, prediktabilitas, dan kontrol dalam hidup mereka. Kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh keluarga dan masyarakat, misalnya polisi, sekolah, bisnis, dan perawatan medis. Misalnya, keamanan emosional, keamanan finansial, keamanan dan ketertiban, kebebasan dari rasa takut, stabilitas sosial, properti, kesehatan, dan kesejahteraan. Adapun kebutuhan manusia yang ketiga, yakni kebutuhan cinta dan kepemilikan. Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, kebutuhan manusia tingkat ketiga adalah sosial dan melibatkan perasaan memiliki. Kepemilikan mengacu pada kebutuhan emosional manusia akan hubungan interpersonal, afiliasi, keterhubungan, dan menjadi bagian dari suatu kelompok. Contoh kebutuhan kepemilikan termasuk persahabatan, keintiman, kepercayaan, dan penerimaan, menerima dan memberi kasih sayang dan cinta. Kebutuhan harga diri adalah tingkat keempat dari hierarki Maslow dan termasuk harga diri, pencapaian, dan rasa hormat. Maslow mengklasifikasikan kebutuhan harga diri ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah penghargaan untuk diri sendiri, yakni berupa martabat, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan yang kedua adalah keinginan untuk reputasi atau rasa hormat dari orang lain, misalnya status dan prestise. Maslow menunjukkan bahwa kebutuhan akan rasa hormat atau reputasi adalah yang paling penting bagi anak-anak dan remaja dan mendahului harga diri atau martabat yang nyata. Kebutuhan berikutnya, ini kebutuhan aktualisasi diri, adalah tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow dan mengacu pada realisasi potensi seseorang, pemenuhan diri, mencari pertumbuhan pribadi, dan pengalaman puncak. Maslow menggambarkan level ini sebagai keinginan untuk mencapai segala sesuatu yang seseorang bisa untuk menjadi yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang. Individu mungkin merasakan atau fokus pada kebutuhan ini dengan sangat khusus. Misalnya, satu individu mungkin memiliki keinginan kuat untuk menjadi orang tua yang ideal. Di bagian lain, keinginan dapat diekspresikan secara ekonomi, akademis, atau atletik. Bagi yang lain, itu dapat diekspresikan secara kreatif dalam lukisan, gambar, dan penemuan. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan manusia diatur dalam hierarki. Maslow juga terus menyempurnakan teorinya berdasarkan konsep hierarki kebutuhan selama beberapa dekade. Maslow mencatat bahwa keurutan kebutuhan mungkin fleksibel berdasarkan keadaan eksternal atau perbedaan individu.
Sebagai contoh, ia mencatat bahwa bagi beberapa individu, kebutuhan akan harga diri lebih penting daripada kebutuhan akan cinta. Sementara bagi yang lain, kebutuhan akan pemenuhan kreatif dapat menggantikan bahkan kebutuhan yang paling mendasar sekalipun. Demikian uraian mengenai kebutuhan dasar manusia seperti yang dijelaskan oleh Abraham Maslow. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Salam bahagia.